Di dalam masalah sedekah juga yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang disunnahkan kita niatkan untuk berikan sedekah, khususnya kepada para habaib. Para habaib itu mayoritas ulama melarang habaib terima sedekah dan zakat, dilarang mayoritas. Ada sebagian kecil mengatakan boleh dalam masalah zakat, karena ada hadis yang memang Nabi khususkan tentang masalah tersebut. Ketika cucu beliau Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu arda pernah mengambil beberapa butir kurma, yang kurma itu berasal dari Baitul Mal, gudang simpanan harta negara. Dalam Baitul Mal juga itu ada sedekah kurma dimasukkan ke dalam gudang tersebut. Sayyidina Hasan waktu itu masih anak-anak, dan Nabi pada waktu itu masih ada hidup di zaman tersebut. Sayyidina Hasan mengambil sebutir kurma, kemudian memakan kurma tersebut. Dan Nabi ketika melihat itu, Nabi bertanya, dari mana ini kurma? Ia katakan dari gudang itu, ditunjuk Baitul Mal. Maka Rasulullah SAW beliau memasukkan jari beliau ke dalam mulut Sayyidina Hasan, karena kurma itu mungkin sudah ditelan sampai memuntahkan itu kurma. Dimuntahkan itu kurma dari mulut Sayyidina Hasan, dibersihkan sedekah dari mulutnya Sayyidina Hasan. Kemudian setelah sudah keluar kurma tersebut, Nabi mengatakan, innama sadaqah awsakhun nas la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah itu adalah kotoran-kotoran manusia, maka tidak halal bagi Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Hadis Rasul katakan demikian. Makanya yang dibolehkan untuk Nabi Muhammad dan keluarganya itu adalah hadiah. Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang berasal dari Persia, itu salah satu uji cobanya untuk mengetahui kebenaran siapa Nabi akhir zaman, itu dengan apa? Memberikan sedekah. Disebutkan oleh Ibnu Hisam di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah, beliau ingin menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa ujian atau uji coba agar mengetahui kebenaran bahwa beliau adalah nabi. Salah satu di antaranya adalah nabi akhir zaman punya tanda kenabian di pundaknya. Kemudian tanda kedua itu bahwa nabi akhir zaman tidak menerima sedekah. Tanda ketiga, nabi akhir zaman menerima hadiah. Itu 3 tanda. Maka diuji coba oleh Salman Al-Farisi. Beliau datang membawa satu peti berisikan kurma. Kemudian pada waktu itu Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Dia datang, dia katakan, ya Rasulullah, ini saya sedekahkan untukmu. Nabi terima. Kemudian Salman Al-Farisi memperhatikan, ternyata Rasul SAW membagikan seluruh kurma tersebut kepada sahabat, dan Nabi tidak memakan walaupun 1 butir. Berarti tanda pertama sudah terpenuhi kebenarannya. Besok harinya dia membawa 1 peti isinya kurma. Kemudian Nabi sedang duduk dengan para sahabat, dan dia berikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini saya hadiahkan untukmu. Nabi terima. Ketika Nabi menerima hadiah kurma tersebut, Nabi bagikan kepada para sahabat dan Nabi memakannya. Wah, berarti menerima hadiah. Yang kedua, sudah teruji kebenarannya.
tinggal satu. Yang satu ini agak sulit karena harus melihat tanda kenabian di pundaknya Nabi. Sulit. Ada satu kesempatan yang dimana Sayyidina Salman Al-Farisi mengambil kesempatan tersebut untuk melihat tanda kenabian yang ada di pundak Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat meninggal dunia, Nabi ikut mengantarkannya. Salman Al-Farisi berada di belakangnya Rasul SAW, ingin cari tahu itu tanda kenabian. Sampai pada akhirnya dikuburkan jenazah sahabat tersebut, Rasul SAW ini tahu Nabi bisa lihat ke depan dan ke belakang. Inni arakum min khalfi kama arakum min amami, kata Rasulullah. Saya bisa melihat kalian dari belakang sebagaimana saya bisa melihat kalian dari depan, kata Nabi Muhammad SAW. Mungkin Nabi sudah memperhatikan, atau Nabi sudah kasyaf, sudah tahu nih isi hatinya, dia mau apa sih sebenarnya. Akhirnya Nabi sengaja membuka. Posisinya di belakang Nabi, di belakangnya Salman Al-Farisi. Kemudian Nabi membuka itu baju, dilihat oleh Salman Al-Farisi, ada tanda kenabian. Kemudian dipeluk dan dicium oleh Salman Al-Farisi.